Baik, Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Hari ini kita bicara tentang persepuluhan. Nah, kalau kita bicara tentang persembahan kepada Allah, entah itu persembahan khusus atau persepuluhan, hal itu sudah ada dari zaman manusia awal. Persembahan ini sebagai satu ucapan syukur terhadap berkat yang Allah berikan dalam kehidupan mereka. Misalnya kita lihat dalam Kejadian pasal 3, Kejadian pasal 4 ayat 3-4 dikatakan, setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya. Jadi kita melihat di situ dari zaman manusia awal sudah ada satu persembahan yang khusus diberikan kepada Tuhan, dan persembahan itu diberikan daripada hasil usaha mereka. Nah, ini pun juga dilakukan oleh Abraham walaupun dalam konteks yang berbeda. Dikatakan dalam Kejadian pasal 14 ayat 18-20, Melkisedek Raja Salem membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Lalu ia memberkati Abraham, katanya, diberkatilah kiranya Abraham oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Lalu Abram memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Kita tahu cerita ini adalah di mana Abram itu menang terhadap pertempuran yang ada, dan dia pun mengambil akan barang-barang rampasan termasuk hewan-hewan yang ada, dan dia pada waktu bertemu dengan Melkisedek yang dalam hal ini adalah imam Allah, maka dia memberikan persembahan 1/10 itu kepada Imam Melkisedek. Maka bagi Abraham, persembahan yang dikhususkan itu adalah 1/10. Ini sebelum diatur oleh Tuhan dalam kitab Imamat. Ternyata Abraham sudah memberikan 1/10, Kain dan Habel pun sudah memberikan satu persembahan yang khusus kepada Tuhan. Nah, jadi kalau kita melihat ya lebih lanjut Bapak Ibu, mengapa ya Habel itu memberikan persembahan dan diterima oleh Allah, sedangkan Kain itu tidak? Maka tentu bisa jadi banyak tafsiran, tetapi dalam Ibrani 11 ayat 4 dikatakan, karena imam Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Berarti Habel tahu untuk Allah dia mau mempersembahkan yang terbaik, bukan yang seadanya. Nah, ini pun sama yang dilakukan oleh Abram. Dikatakan dalam Ibrani pasal 7 ayat 4, camkanlah betapa besarnya orang itu, dalam hal ini Melkisedek, yang kepadanya Abraham bapa leluhur kita memberikan 1/10 dari segala rampasan yang paling baik. Jadi karena mereka tahu akan Tuhan mereka dan mereka beriman kepada Tuhan, kepada Yahweh, maka mereka mau memberikan persembahan kepada Tuhan. Maka hal ini pun juga sama kepada seperti kita, karena kita tahu akan Tuhan dengan baik, karena kita pun beriman kepada Tuhan, maka kita mau memberikan satu persembahan khusus, dalam hal ini persepuluhan kepada Tuhan. Nah, persembahan khusus inilah yang akhirnya diatur sebagai 1/10 dari hasil yang ada, dan itu yang diminta Tuhan dicatat oleh Musa dalam kitab Imamat, khususnya Imamat 27 ayat 30. Dikatakan seperti ini, demikian juga segala persembahan persepuluhan dari tanah, baik dari hasil benih di tanah maupun dari buah pohon-pohonan adalah milik Tuhan, itulah persembahan kudus bagi Tuhan. Jadi kita melihat akan ayat ini dikatakan bahwa persembahan persepuluhan itu dari kepada keseluruhan hasil yang ada, entah berkelimpahan atau tidak, tetapi itu diberikan kepada Tuhan sebagai satu ucapan syukur. Bahkan dikatakan bahwa itulah persembahan yang kudus bagi Tuhan. Nah, jadi kita melihat Bapak Ibu, inilah yang diatur Tuhan ya dalam kitab Imamat. Nah, tetapi kalau kita bertanya ya kenapa hanya 1/10? Maka bisa jadi ini satu batasan yang Tuhan berikan kepada kita untuk menguji hati kita, apakah kita peduli pada Tuhan atau tidak. Tetapi bagi saya, orang yang mengerti tentang kemurahan Tuhan, dia bisa memberikan lebih daripada itu.
seperti janda yang digambarkan dalam Perjanjian Baru. Lalu kalau kita bertanya lagi Bapak Ibu, untuk apa persembahan persepuluhan itu? Maka kalau kita melihat dalam konteks awal-awalnya, yang tercatat, salah satunya tercatat dalam Bilangan 18 ayat 21 dikatakan, mengenai Bani Lewi, sesungguhnya aku berikan kepada mereka segala persembahan persepuluhan di antara orang Israel sebagai milik pusakanya untuk membalas pekerjaan yang dilakukan mereka, pekerjaan pada kemah pertemuan. Jadi pada mulanya persepuluhan itu diberikan kepada Bani Lewi karena mereka tidak diberikan tanah, karena tugas mereka adalah mengatur kehidupan kegemaran daripada setiap suku-suku Israel yang ada. Maka karena mereka tidak diberikan tanah, kehidupan mereka itu dijamin oleh suku-suku yang ada dengan memberikan 1/10 daripada segala hasil usaha mereka. Nah ini pada mulanya. Tetapi setelah itu persembahan persepuluhan itu semakin berkembang, bukan hanya diberikan kepada Bani Lewi, tapi juga diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah kalau kita lihat dalam kitab Ulangan 14 ayat 28 dikatakan, pada akhir 3 tahun engkau harus mengeluarkan segala persembahan persepuluhan dari hasil tanahmu dalam tahun itu dan menaruhnya dalam kotamu. Maka orang Lewi, karena ia tidak mendapat bagian milik pusaka bersama-sama engkau, dan orang asing, anak yatim dan janda yang di dalam tempatmu akan datang makan dan menjadi kenyang, supaya Tuhan Allahmu memberkati engkau dalam segala usaha yang dikerjakan tanganmu. Jadi kita lihat dalam kitab Ulangan, maka pemberian persembahan persepuluhan itu semakin meluas, bukan hanya diberikan kepada orang-orang Lewi, tapi juga diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan seperti orang asing, anak yatim, dan janda. Maka tentu kalau sudah diberikan kepada berbagai jenis seperti ini, maka tentu pasti ada institusi atau orang-orang yang mengaturnya. Sehingga orang-orang itulah yang memberikan kepada Bani Lewi, dan orang-orang itulah yang memberikan kepada janda, anak yatim, dan sebagainya. Nah jadi kita melihat di sini Bapak Ibu, bahwa persembahan persepuluhan itu sebagai satu ucapan syukur dari jemaat, dan itu diberikan untuk menolong para hamba Tuhan dan juga kebutuhan-kebutuhan yang lain. Nah kalau kita tariknya pada konteks kita pada saat ini. Nah apakah konsep ini pun masih terus ada sampai sekarang? Bagi saya, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, bahwa Allah tidak pernah membatalkan akan hal ini, dan nampaknya Yesus pun menyetujui akan hal ini. Karena kalau kita lihat dalam Lukas 11 ayat 42, di situ dikatakan, Tuhan katakan, celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sebab kamu membayar persepuluhan dari selasi ingu dan segala jenis sayuran, tapi kamu mengabaikan keadilan dan kasih. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Maka kalau kita melihat akan ayat ini menunjukkan bahwa para pemimpin Yahudi sangat munafik. Hasil daripada hal-hal yang kecil seperti selasi ingu, segala jenis sayuran, mereka memberikan persepuluhan dari hasil yang kecil-kecil itu, tapi dalam sikap mereka tidak nampak keadilan, belas kasihan, dan Yesus menegur mereka akan hal ini. Nah, ada satu kalimat yang sangat menarik di situ dikatakan, yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Berarti bagi Yesus, persepuluhan tetap harus mereka lakukan, tapi tanggung jawab yang lain seperti memberikan keadilan, belas kasihan kepada janda, orang miskin, harus juga mereka lakukan. Jadi memberikan persepuluhan itu tidak mengabaikan mereka dari tanggung jawab yang lain itu. Jadi dengan kata lain, ada persepuluhan, ada juga tanggung jawab yang lain. Tapi tanggung jawab yang lain ini jangan diambil daripada persepuluhan yang dikhususkan untuk Tuhan. Jadi kalau misalnya mereka mau menolong akan anak yatim, mereka menolong akan janda, maka mereka harus memperbesar akan pemberian mereka, bukan diambil daripada persepuluhan yang ada. Karena dikatakan yang satu harus dilakukan, dalam hal ini persepuluhan, dan yang lain jangan diabaikan. Nah ini yang kita lihat Bapak Ibu. Jadi kita melihat bahwa seharusnya konsepnya seperti ini. Dan itu pun dilakukan oleh jemaat mula-mula. Kalau kita melihat dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat 32,
Dikatakan di situ, adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Ini hal yang sangat luar biasa. Mereka punya satu keinginan untuk menolong orang lain, maka dikatakan bahwa kepunyaannya bukan milik sendiri, tapi kepunyaannya adalah kepunyaan bersama. Tetapi pertanyaan kita, apakah ada persepuluhan untuk Tuhan? Saya yakin dalam jemaat mula-mula itu ada. Karena kalau melihat catatan daripada Rasul Paulus mengatakan apa? Mereka yang memberitakan Injil harus hidup daripada pemberitaan Injil. Berarti orang-orang ini hidup daripada pemberian daripada jemaat yang ada. Maka salah satu pemberian daripada jemaat yang ada adalah apa? Yaitu 1/10, satu persembahan yang khusus juga yang diberikan untuk menghidupi para rasul atau para pelayan Injil pada saat itu. Nah, jadi ini yang kita lihat ya. Kalau kita melihat akan seluruh gambaran yang umum, seluruh gambaran yang ada, maka jelas tentu ada juga persembahan ini untuk memberikan kehidupan kepada para pelayan yang ada. Tetapi selain itu, jemaat mula-mula juga memberikan satu perhatian kepada orang-orang yang membutuhkan. Maka dalam hal ini kita lihat ya, dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat 34 dikatakan, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Jadi kita melihat mereka pun peduli kepada orang lain, bahkan mereka mau memperbesar pemberian mereka. Mereka rela menjual akan hasil atau aset mereka untuk juga mereka berikan kepada orang yang membutuhkan. Maka saya yakin Bapak Ibu, orang-orang bisa lakukan akan hal ini kalau mereka mengerti dengan baik akan Tuhan dan hati mereka melekat kepada Tuhan. Bahkan kalau kita melihat orang-orang yang melaksanakan persepuluhan hanya merupakan kewajiban agama untuk menunjukkan bahwa orang itu layak di hadapan Tuhan karena dia mengikuti akan aturan-aturan agama yang ada, termasuk memberikan persepuluhan. Orang seperti ini ditolak oleh Tuhan. Lukas 18 ayat 11-12 katakan, orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pesina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Dia merasa dia layak di hadapan Tuhan dengan mentaati seluruh aturan-aturan yang ada. Ternyata Tuhan menolak dia. Jadi persembahan kita kepada Tuhan, termasuk persembahan persepuluhan, itu kita dimulai daripada kita mengerti akan Tuhan dengan baik, mengerti akan kemurahan Tuhan, dan karena kita beriman kepada Dia, maka kita mau memberikan persembahan kita. Oleh karena itu, Roma 12 ayat 1 berkata kepada kita, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi karena kita sudah mengerti kemurahan Tuhan, kita memahami Tuhan dengan baik, maka kita juga mau mempersembahkan segalanya, termasuk hidup kita, sebagai satu persembahan kepada Tuhan. Nah, ini yang kita lihat tentang persepuluhan Bapak Ibu. Nah, tentu juga ada yang bertanya kepada saya, apakah persepuluhan itu hanya daripada gaji atau keseluruhan penghasilan yang ada? Nah, kalau kita melihat dalam konteks daripada Abraham, maka dikatakan pada saat itu Abraham menang perang dan dia membawa akan rampasan-rampasan yang ada, ya, ada hewan-hewan yang ada, dan pada waktu dia bertemu dengan Imam Allah yang Maha Tinggi Melkisedek, dia memberikan 1/10 kepada imam. Dalam hal ini kita lihat ya bahwa Abraham juga punya penghasilan yang utama, tentu daripada hasil tanah dia punya penghasilan yang utama, tetapi juga yang lainnya dia tetap juga mau memberikan kepada Tuhan. Karena dia tahu bahwa dia bisa karena Tuhan sendiri. Tuhan yang membukakan, maka dia juga mau memberikan itu kepada Tuhan.
Lalu kalau kita bertanya lebih lanjut, kemana persepuluhan kita itu diberikan? Apakah bisa langsung kepada hamba Tuhan atau kepada institusi, dalam hal ini gereja atau lembaga? Maka bagi saya, Bapak Ibu, ya, memang sebaiknya itu kepada institusi yang ada. Karena kalau kita berikan kepada hamba Tuhan sekali dua kali mungkin tidak apa-apa, tapi kalau kita berikan terus-menerus kepada hamba Tuhan, takutnya, hatinya, motivasinya bisa berubah. Lama kelamaan dia berorientasi kepada uang, dia pun tidak lagi berani menegur dosa daripada orang-orang yang berikan kepada dia. Maka sebaiknya itu diberikan kepada institusi yang ada, yang mengatur untuk juga bisa menolong akan hamba Tuhan itu dari satu motivasi yang salah. Nah, kalau ditanya lagi kepada gereja atau institusi yang mana, maka bagi saya kepada institusi yang selama ini memberikan satu kehidupan rohani, pertumbuhan rohani yang sangat baik kepada diri kita, berikanlah kepada institusi itu. Atau satu institusi yang dimana Bapak Ibu melihat bahwa dia punya program-program yang sangat baik untuk penginjilan, untuk pertumbuhan rohani, maka berikanlah kepada institusi itu. Bukan satu institusi yang hanya menghabiskan uang yang banyak untuk acara-acara seremonial yang ada, perayaan-perayaan yang ada, tapi lebih kepada program kerja yang betul-betul bisa menolong pertumbuhan rohani, maka berikanlah kepada institusi tersebut. Ini saja yang bisa saya bagikan kepada kita semua. Terima kasih dan Tuhan memberkati kita semua. Shalom.